Paham ya. Jadi tolong jangan salah paham karena ini hanya sekedar penelitian. Hal ini dilakukan karena memang justru di era-era sekarang ini perselingkuhan makin menjadi-jadi. Nah, tentunya kita sebagai pengamat rumah tangga turut prihatin dengan adanya situasi yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 4 tanda atau cara selingkuh wanita di zaman sekarang. Nah, ini adalah semata-mata perselingkuhan di zaman sekarang, tapi menurut pengamat para psikolog. Nah, ini tentunya ada nilai tersendiri ya bagi sahabat semua untuk kita pelajari sama-sama. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama adalah hasil riset perselingkuhan atau terjadinya perselingkuhan di zaman sekarang ini adalah berawal justru di usia 20 tahunan. Nah, ini sebetulnya karena memang kita paham betul di usia-usia 17 tentunya adalah usia-usia yang memang lagi kuat-kuatnya ya untuk hal-hal yang memang bersifat keintiman. Ini tentunya harus kita pahami betul ya. Kita sebagai orang tua harusnya lebih jeli ketika kita menyikapi atau kita memiliki usia-usia anak di usia demikian ya. Lalu kemudian yang kedua, di usia 20 orang-orang menganggap bahwa itu sebuah bentuk independen ya. Bentuk independen menuju kedewasaan sebetulnya ya. Karena biasanya ketika di usia-usia tersebut melakukan hal-hal yang seharusnya belum dilakukan, itu merupakan sebagai kebanggaan tersendiri di usia-usia tersebut. Inilah sebetulnya hal yang tidak pernah kita sadari, namun itu banyak terjadi di kalangan perselingkuhan di zaman sekarang. Yang lebih memprihatinkan adalah ini kebanyakan adalah terjadi ya, terutama untuk kaum wanitanya. Ini sangat memprihatinkan ketika memang itu terus tidak dilakukan atau tidak diminimalis, karena di sini orang tua tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menciptakan kekondusifan ya situasi rumah tangga, terutama buat anak-anak kita semua. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di luar hal tersebut ya, ini tentunya adalah di usia-usia di luar 20, bahwa perselingkuhan adalah merupakan hal yang memang mampu menciptakan sebuah kebebasan. Atau ada yang lebih memprihatinkan lagi mengatakan bahwa selingkuh adalah hak asasi. Hak asasi sih hak asasi, tapi ada loh maksudnya orang-orang yang memang merasa tersakiti karena hal tersebut. Nah, ini tentunya harus kita pikirkan bahwa di dalam kita memutuskan setiap langkah, ini kita harus pikirkan dampak baik buruknya, apa yang akan kita lakukan ke depan, karena ini sudah menyangkut kehidupan rumah tangga kita tentunya ya. Karena rumah tangga kita begitu kita masuk tentunya di situ kita tanam berjuta harapan. Harapan untuk hidup lebih layak, harapan untuk hidup bahagia, harapan bahagia sampai akhir usia, tentunya itu adalah harapan semua sahabat-sahabat Kang Kumis yang sudah masuk ke jenjang kehidupan rumah tangga, tentunya ingin selalu berakhir dengan bahagia tentunya. Nah, sementara kebahagiaan yang hakiki ini penting, karena di sini harus ada nilai-nilai spiritual yang senantiasa kita tanamkan di tengah kehidupan rumah tangga kita. Sehingga begitu anak-anak kita melakukan pergaulan, setidaknya sudah ada pondasi spiritual yang kuat, yang terus ditanamkan di tengah lingkungan keluarga. Sehingga mereka bisa menjaga apa yang harus dia jaga. Ini.
Kemudian yang keempat, para peneliti menemukan perselingkuhan terjadi adalah sekitar usia 36,6 tahun ya, atau sekitar 37. Jadi mendasar kepada beberapa riset yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Kang Kumis, tentunya ini adalah kebahagiaan di tengah rumah tangga kita yang mulus itu berkisar antara 6 hingga 7 tahun pernikahan. Nah ini, di luar itu memang sudah mulailah timbul keretakan-keretakan kecil. Namun apapun alasannya, ketika kita mampu ya mengantisipasi semua hal yang akan terjadi, ini kita harus pandai-pandai sebagai kepala rumah tangga tentunya ya, baik suami dan istri. Tentunya di sini ada sinergi yang bagus untuk menyikapi hadirnya usia-usia tersebut, karena hal ini hanya penelitian ya. Terlepas dari itu betul atau tidaknya, ini kan penelitian ya. Jadi bukan jaminan bahwa di setiap usia tersebut atau di usia-usia tersebut pasti terjadi perselingkuhan ya. Ini kan yang dibicarakan di sini adalah baru kemungkinan, bukan bentuk kepastian. Jangan salah paham ya. Jadi tolong jangan salah paham, karena ini hanya sekedar penelitian. Hal ini dilakukan karena memang justru di era-era sekarang ini perselingkuhan makin menjadi-jadi. Nah, tentunya kita sebagai pengamat rumah tangga turut prihatin dengan adanya situasi yang demikian ya. Nah, sahabat Kang Kumis, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan, dan mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang Kang Kumis sampaikan dan bisa bermanfaat buat kehidupan rumah tangga sahabat Kang Kumis semua, terutama bisa dijadikan bekal setelah Anda berada di tengah kehidupan rumah tangga Anda, semata-mata Kang Kumis karena ingin menjaga kehidupan rumah tangga sahabat semua agar utuh hingga akhir usia ya. Ketika Kang Kumis bilang sampai kakek-kakek, nenek-nenek, nanti salah ya, karena kasihan ketika sudah kakek-kakek, nenek-nenek kemudian cerai. Itu karena kita selalu sering bicara bahwa perjodohan kita itu hanya sampai kakek dan nenek ini. Makanya Kang Kumis selalu mengatakan bahwa kita menginginkan bahwa perjodohan kita, rumah tangga kita ini sampai dengan akhir usia ya. Ketika Allah yang mencabut, itu jauh lebih baik ya. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.